Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini adik-adik sehat semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah materi terkait dengan business travel dalam mata kuliah pengelolaan tour and travel. Jadi dalam business travel ini adik-adik nanti akan belajar banyak terkait dengan bagaimana sih mengelola sebuah usaha perjalanan wisata atau travel ini akan semakin berkembang, ya menginisiasi dulu bagaimana mengawali sebuah usaha ini, kemudian bagaimana adik-adik berusaha untuk meng-create berbagai macam diversifikasi produk dari travel itu sendiri, dan bagaimana adik-adik nanti berkembang memasarkan promosinya bagaimana, seperti apa nantinya, kemudian bagaimana mengembangkan sebuah travel itu agar terus berkelanjutan. Karena bisnis travel ini adalah bisnis yang sangat sinergi dengan perkembangan atau motivasi dari wisatawan itu sendiri, sehingga kita harus menyesuaikan perkembangan pasarnya seperti apa. Jadi inisiasi sebuah bisnis travel ini tidak bisa terkait dengan kita sendiri ya mandiri, tetapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan dari pasar sasaran yang kita bidik. Jadi kita nggak bisa berbicara travel itu secara otonom, kita bicara travel ini adalah bagaimana travel ini, bisnis travel ini berkembang secara berkelanjutan. Kemudian dalam peluang, kita akan berbicara tentang peluang dan jenis bisnis travel. Jadi peluang dan jenis bisnis travel ada beberapa. Kalau kita bicara peluang bisnis travel itu ada namanya pasar luas dan besar. Jadi tentunya kita harus menyesuaikan diri, siapa sih segmen pasar yang akan kita bidik itu siapa. Jadi kita tidak bisa berbicara bahwa pasar itu kita sasar semua, karena pasar itu berbagai macam, sehingga kita butuh fokus pada satu segmen pasar tertentu. Tujuannya adalah agar kita bisa optimal meraih pasang pasar yang tertentu tersebut. Misalnya kita meraih pasar anak-anak muda yang seperti apa yang kita sasar di situ. Jadi kita harus fokus bagaimana sih kita mengetahui motivasi dari anak-anak muda untuk melakukan perjalanan. Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang mereka butuhkan selama misalnya perjalanan itu sendiri. Jadi kita menyasar anak-anak muda ini seperti apa, umurnya berapa, motivasinya seperti apa, itu yang harus kita jadi. Ini sebagai salah satu contoh. Atau mungkin kita menyasar anak-anak orang-orang tua, ekspatriat atau orang yang sudah pensiunan. Mereka kebutuhannya apa yang mereka inginkan apabila mereka melakukan perjalanan wisata atau bisnis travel itu sendiri. Jadi dari situ akan ditemui berbagai macam kebutuhan yang mereka inginkan seperti apa, kemudian bagaimana motivasinya seperti apa, bisa kita penuhi. Nah, dari situ nanti kita meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Karena sesuai dengan keinginan mereka, diharapkan pasar sasaran yang kita bidik tersebut, entah itu golongan anak muda atau mungkin orang-orang ekspatriat, itu bisa tercover dengan produk-produk yang kita buat. Jadi kita harus fokus pada satu produk tertentu dengan tujuan agar pasar yang kita sasar ini adalah optimal. Jadi seperti itu. Jadi tentunya misalnya kita bicara anak-anak muda tadi, tentunya kita harus bicara tentang umur, ya. Tentang pendidikannya, tingkat pendidikannya, kemudian lokasinya di mana, itu juga harus diperhatikan. Jadi kita tidak bisa berbicara secara umum atau secara general bahwa anak-anak muda ini ya seperti ini, tapi kita harus melakukan analisis pasar terlebih dahulu, siapa yang kita bidik. Meskipun anak muda, kita harus spesifik kembali, kita kerucutkan kembali siapa anak-anak mudanya. Anak-anak usia sekolah apa, umur sekolah SD, SMP atau SMA, atau seperti apa mungkin anak-anak muda yang masih sudah kuliah, itu juga harus kita fokuskan, karena memang mereka orientasinya sangat berbeda.
anak-anak sekolah dengan anak kuliah itu juga berbeda, kebutuhan mereka juga berbeda. Kita harus fokus pada pasar tertentu. Jadi produk yang kita luncurkan tadi akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kalau anak-anak muda yang usia kuliah, kebutuhan mereka adalah misalnya kebutuhan untuk ke industri, ke perusahaan, untuk mereka melihat perkembangan, melihat aspek-aspek pendidikan, keterampilan yang ada di sebuah perusahaan seperti apa, itu yang mereka inginkan. Jadi peningkatan kualitas dari pengetahuan yang mereka terima di bangku kuliah. Jadi seperti itu. Nah, beda lagi dengan anak-anak usia SMA, SMK, itu mereka juga orientasi terhadap keterampilan, tapi mereka lebih mengarah kepada juga aspek pendidikan. Selain pendidikan juga aspek wisata. Jadi mereka kombinasi antara yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan, baik itu terkait dengan aspek edukasinya, itu juga lebih besar dari aspek wisatanya juga. Jadi kita harus menyeimbangkan aspek itu. Meskipun dari bangku kuliah juga sama, tetapi orientasi mereka sudah berbeda. Artinya mereka sudah berbicara masalah masa depan mereka akan bekerja, mereka harus meningkatkan keterampilannya, mereka harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Itu sudah berbeda dengan orientasi anak-anak yang sekolah pada waktu SMA atau SMK. Jadi mereka masih belum, ya memang sudah berbicara masalah, khususnya anak-anak SMK sudah dibekali dengan keterampilan. Mereka akan berbicara tentang bagaimana masa depan mereka setelah lulus dari SMK. Tetapi di sini adalah orientasi mereka adalah tetap kombinasi antara wisata dengan pendidikan, lebih bisa diprioritaskan, dibagi kembali, mungkin 50% atau mungkin 60% yang lebih banyak di wisatanya daripada aktivitas untuk beredukasinya. Jadi kita menawarkan aktivitas paket wisata itu sendiri, kita harus tahu pasar sasarannya seperti apa dan bagaimana sih detail dari pasar itu sendiri, sehingga kita bisa bersaing ya di dunia bisnis travel ini. Jadi seperti itu, pasar besar, pasar luas, tapi tentunya kita harus selektif memilih pasar agar pasar yang kita bidik itu supaya tidak disasar oleh travel yang lain, atau mungkin kita gagal untuk mendapatkan pasar tersebut. Kita harus berhati-hati memilih dan selektif memilih pasar yang luas tersebut. Kemudian aspek yang kedua adalah bisnis panjang masa. Jadi orang berwisata itu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu terus berkelanjutan, karena itu sebagai sifat dasar manusia untuk belajar, menikmati atau memahami budaya alam dan aspek-aspek yang lain di dunia luar mereka yang biasa mereka hidup di situ. Misalnya mereka ingin mempelajari sesuatu yang unik, yang khas, yang sesuatu yang berbeda yang mereka jumpai setiap harinya, itu sebagai sebuah gambaran bahwa manusia ini selalu berkembang, selalu ingin mencari sesuatu yang berbeda. Jadi itu menjadi peluang bisnis yang sepanjang masa. Jadi motivasi untuk melakukan perjalanan itu setiap orang punya, tinggal bagaimana mereka merealisasikannya, bagaimana mereka berusaha untuk mewujudkannya dengan menabung dan sebagainya. Itu akan terrealisasi jika kita bisa memahami konteks ini dengan secara baik. Artinya ini akan menjadi ladang bisnis yang menguntungkan. Bagaimana kita meng-create sebuah paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena setiap orang itu memiliki budget yang berbeda-beda. Bagaimana kita menciptakan suatu aktivitas bisnis travel yang memang bisa sesuai dengan kebutuhan banyak orang, meskipun kita segmennya adalah tertentu. Kita menyasar misalnya anak-anak muda tadi, tetapi dalam hal konteks ini adalah anak-anak muda yang seperti apa yang kita sasar, kemudian bagaimana mereka tingkat pendapatan orang tua mereka, karena yang mereka kan belum bekerja, artinya mereka akan tetap menggantungkan dari sisi aspek orang tua. Jadi kita bisa meng-create sebuah aktivitas perjalanan atau travel yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu yang harus kita penuhi, atau kita memberikan berbagai macam pilihan atau alternatif, sehingga mereka bisa mengambil paket-paket yang kita
tawarkan. Jadi secara otomatis setiap orang memiliki keinginan untuk bepergian, keinginan untuk memahami konteks budaya, adat istiadat, atau mungkin alam di tempat yang berbeda. Itu alam menjadi sebuah alamiah, naluriah manusia seperti itu. Jadi kita harus memahami bagaimana sih konteks ini dengan baik agar aktivitas bisnisnya kita kembangkan ini berkembang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga adalah peluang bisnis yang travel, yaitu bisnisnya bisa dibayar di depan. Jadi mereka itu bisa membayar, konteksnya adalah mereka membayar dulu rencana mereka. Misalnya mereka akan berlibur 2 bulan kemudian, atau 1 bulan kemudian, atau bahkan mungkin 1 tahun kemudian, itu bisa dibayar dulu. Jadi mereka membayar dulu aktivitas yang akan mereka lakukan, sehingga kita bisa melakukan pembayaran mereka dapatkan itu tersebut untuk bisa kita putar untuk kegiatan yang berbeda. Ya, meskipun untuk booking, untuk DP dan sebagainya itu menjadi suatu keharusan, sehingga mereka pada saat realisasi kegiatan perjalanan itu dapat dilakukan secara nyaman. Jadi kalau kita membooking dulu aktivitas yang akan kita lakukan, tentunya akan menjadi prioritas. Jadi seperti itu. Jadi bisnis itu akan terus berkembang. Nah, uang yang kita dapatkan secara dibayar di depan, bisa kita putar kembali untuk kegiatan-kegiatan yang lain, atau promosi dan sebagainya. Jadi bisnis itu akan terus berputar. Nah, itu yang menjadi kelebihan dari apa yang aktivitas yang kita lakukan, sehingga menjadi modal, ya. Bisnis pembayaran di depan itu menjadi modal dasar, modal dari kegiatan yang akan kita kembangkan. Nah, yang berikutnya adalah bisnis bisa dibuka di mana saja. Kita bisa membuka agen perjalanan atau biro perjalanan itu dimanapun, ya, dimana mungkin tentunya kita tidak bisa membuka sesuatu tanpa ada alasan khusus. Kita membuka sesuatu itu di tempat-tempat yang memang mempunyai atau dianggap memiliki prospek yang cerah terhadap perkembangan bisnis kita. Ya, tentunya adalah lokasi-lokasi yang memang kaya akan sebaran masyarakat atau penduduk yang memang memiliki derajat tertentu. Misalnya tempat-tempat yang memiliki akses masyarakat yang mudah, memiliki tempat untuk kampus, misalnya tempat yang ramai, memiliki mall dan sebagainya. Itu tempat-tempat yang memang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kita bisa mendirikan tempat-tempat travel tersebut di situ, sehingga tujuannya adalah sasaran yang kita inginkan adalah pasar sasaran yang tertentu yang kita butuhkan tadi. Jadi misalnya anak kampus, ya kita misalnya anak kampus, karena ya kita tentunya harus dekat dengan memilih daerah yang kaya akan atau memiliki kedekatan dengan kampus, sehingga kita dekat dengan pasar sasaran kita. Jadi dengan seperti itu mereka akan komunikasi dengan kita akan semakin mudah, ya, karena memang dekat dengan segmen pasar kita, sasaran kita. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibuka di mana saja, tetapi tentu kita harus memiliki alasan kuat kenapa kita bisa membuka travel itu di tempat ini. Seperti itu harus dianalisis kembali. Kemudian yang berikutnya adalah dari hobi menjadi profit, karena itu suka, ya, membantu orang dengan menciptakan paket-paket wisata itu karena kesukaan kita, hobi kita. Nah, karena hobi itu akan terus berkelanjutan dan akan mendatangkan profit. Tentunya penuh tantangan. Kita nggak bisa bicara bisnis travel itu tanpa tantangan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan kendala-kendala yang memang pasti akan ditemui pada saat melakukan bisnis travel ini. Jadi, tapi karena hobi, rasa suka, cinta terhadap travel ini, kegiatan travel ini tentunya akan memberikan sebuah kemudahan tersendiri, ya, karena motivasi yang kuat tersebut itu menjadikan sebuah pemahaman bahwa kita harus melakukan ini, membantu orang, mengkreasi sesuatu yang untuk memudahkan orang untuk melakukan perjalanannya. Nah, dari situ nanti akan berkembang, orang itu akan ketok tular menerapkan terhadap
aktivitas yang kita lakukan kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga tertarik dan beli paket-paket yang ya kita create ya, seperti itu. Jadi tidak bisa berbicara langsung kita membuka usaha langsung kita bicara profit, tetapi bagaimana kita membuka usaha, bagaimana kita menciptakan kesan yang baik untuk orang lain, baik orang lain akan menyampaikan ke orang lain lagi ketok tular tersebut. Aspek tersebut nanti akan berkembang menjadi profit. Jadi seperti itu. Kita nggak bisa bicara kita mendirikan sesuatu langsung bicara profit, tidak bisa. Tapi kita bicara bagaimana kita mendirikan sesuatu, bagaimana kita membuat kesan, bagaimana kita terus bertahan, dan bagaimana kita nantinya produk kita berkembang. Ujung-ujungnya nanti adalah profit. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan jenis bisnis travel, yaitu ada banyak hal ya. Kita di sini bisa bicara tentang tiketing, kita bicara tentang rental kendaraan, pemandu wisata, paket wisata, menjual voucher hotel, kemudian jasa pengurusan dokumen visa dan paspor. Jadi bisnis travel itu berbagai macam ya. Kita bicara tiketing itu kita bisa bekerja sama dengan agen pesawat ya, agen airline, tiketing airline-nya dengan maskapai penerbangan. Kita bisa bekerja sama sehingga kita bisa mendapatkan untung dari penjualan tiket pesawat mereka. Jadi kita bergerak pada satu fokus tertentu. Kita bicara tiketing ya, kita memasarkan produk-produk paket tiket, harga tiket dari suatu maskapai penerbangan. Kalau kita bicara kerjasama dengan Garuda ya, tentunya paket produk-produk dari Garuda itu yang kita jual dari tiket ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan keuntungan bonus dari tiket yang kita jualkan untuk maskapai Garuda itu sendiri. Jadi tentunya kita harus MOU dulu dengan maskapai penerbangan yang bersangkutan ya, sehingga dari situ mereka bisa memantau juga perkembangan penjualan tiket, kemudian bagaimana nanti akumulasi dari bonus-bonus yang dari hasil penjualan tersebut untuk diberikan ke driver kita. Jadi seperti itu tiketing ya. Sebenarnya tiketing itu tidak terlalu banyak keuntungannya terkait dengan secara langsung ya, karena memang tetapi nanti bonus-bonus yang akan didapatkan apabila kita menjual berbagai macam banyak tiket ya dari satu maskapai penerbangan, tentunya bonusnya juga akan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah rental kendaraan ya. Kita sebenarnya tidak perlu memiliki kendaraan sebenarnya. Mungkin kita memiliki satu kendaraan, tapi itu menjadi sebuah pemicu. Artinya dari situ kita bisa menggandeng berbagai macam pemilik mobil atau mungkin bekerja sama dengan agen-agen kendaraan yang lain untuk kita juga menawarkan paket itu sendiri. Jadi kita gandeng mereka, kita ajak mereka untuk bekerja sama dengan sistem bisnis yang disepakati bersama, MOU bersama ya. Bagaimana nanti saatnya kita menjual paket rental misalnya, kemudian dengan harga sekian, kemudian berapa keuntungan yang kita dapatkan, nah keuntungan itu kita bagi seperti apa. Mekanisme itu menjadi internal dari masing-masing individu yang terkait di situ, yaitu pemilik kendaraan, kemudian kita sebagai orang yang mengoperasionalkan dari bisnis travel rental kendaraan tersebut. Jadi itu adalah kegiatan yang saling menguntungkan ya antara pihak. Kemudian yang ketiga adalah pemandu wisata. Jadi pemandu wisata ini adalah kita bergerak di bidang guiding ya, kepemanduan ya. Kita bisa untuk bekerja sama dengan HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, sebagai penyedia layanan guiding di suatu daerah, karena setiap daerah, kota, kabupaten itu memiliki asosiasi HPI sendiri, karena di situ memiliki berbagai macam kepemanduan ya, tapi tentunya memiliki prasyarat khusus, yaitu memiliki sertifikasi kompetensi kepemanduan ya, karena itu lisensi dan sertifikasi. Jadi kalau sudah memiliki lisensi itu menjadi anggota HPI suatu daerah atau kota, kabupaten, kemudian harus dilengkapi, didukung dengan kompetensi sebagai pemandu wisata, karena tanpa itu tentunya mereka kurang mendapatkan kepercayaan atau appreciate dari
wisatawan. Apabila mereka memiliki sertifikasi kompetensi di situ, tentunya akan mendukung kepercayaan diri dari pemandu wisata itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa bergerak di situ, kita bisa bekerja sama dengan HPI, kita bisa bekerja sama dengan para pemandu wisata di situ untuk kita ajak apabila ada travel, ada kegiatan berbasis travel untuk keluar kota dan sebagainya, kita bisa menggunakan jasa mereka. Kemudian yang berikutnya adalah paket wisata. Jadi kita membuat di travel itu di biro, ya khususnya biro perjalanan wisata, kita bisa buat paket wisata ke beberapa daerah yang kita inginkan ya, karena memang terkait dengan fokus ya, kita kembali lagi ke fokus yang tadi, fokus segmen pasar yang kita bidik, siapa. Nah, kemudian kita dalami lagi pasar itu sendiri. Dari situ nanti akan kita wujudkan ke dalam paket-paket wisata yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita membuat paket itu tidak sembarangan juga. Kita membuat paket sesuai dengan peruntukan pasar yang kita sasar. Jangan sampai kita membuat paket yang berbeda dengan keinginan atau kebutuhan dari pasar sasaran kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menjual voucher hotel. Nah, ini sama dengan tiket yang tadi, menjual tiket pesawat, sedangkan ini adalah voucher hotel, karena hotel juga membutuhkan, selain mereka memiliki promosi HR, human resource ya, mengenai promosi dan pemasaran, tetapi tentunya mereka juga akan bekerja sama dengan travel yang lain untuk menjual voucher hotel. Artinya wisatawan yang datang ke mereka, ke para bisnis travel itu sendiri, ke bagian perjalanan wisata atau biro perjalanan wisata, diharapkan mereka tinggal di hotel mereka. Itu yang menjadi keinginan mereka, para pemilik manajemen hotel. Jadi tentunya kita menjual voucher hotel ini tentunya dengan harga yang berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh hotel. Ya, ini menjadi MOU ya antara bisnis travel kita dengan pemilik hotel. Ya, artinya harga yang kita tawarkan, kita jual di travel itu tentunya lebih murah ya dengan harga umum yang ditawarkan oleh hotel sendiri. Jadi, tapi tentunya adalah meskipun murah tersebut, ya ada keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan kamar hotel itu sendiri. Jadi itu menjual voucher hotel itu. Jadi kita harus silaturahmi ke berbagai pihak ya, khususnya pemilik hotel ya, entah hotel berbintang atau non berbintang. Jadi kita bisa silaturahmi untuk bekerja sama, mengajak mereka untuk bekerja sama, kita menjualkan voucher hotel mereka. Dari situ kita akan mendapatkan keuntungan dari penjualan itu sendiri. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa berbicara langsung banyak keuntungan, tetapi kita berbicara sedikit keuntungan tetapi berkelanjutan. Itu yang paling penting dalam bisnis travel itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah jasa pengurusan dokumen visa dan paspor. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh bisnis travel, artinya menjual dokumen, pengurusan itu juga bisa dilakukan, karena memang banyak sekali orang-orang yang berpergian ke luar negeri ya, butuh visa dan paspor. Tentunya itu bisa kita handle, bisa kita bantu dari situ. Jadi sebenarnya banyak sekali ya jenis bisnis travel itu sendiri, tapi ini sebagai bagian dari hal yang kecil di situ, dan ini bisa menjadi dilakukan oleh setiap orang. Ini bisa bekerja di dalam rumah, atau mungkin ya hanya sekedar buka gerai yang kecil saja, tetapi di situ dilengkapi dengan berbagai macam ornamen tentang traveling ya, bagaimana kita bisa membedakan tapi gerai kita ini memang gerai untuk aktivitas untuk bisnis travel, jadi dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan terkait dengan penyediaan jasa travel itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana sih memulai bisnis travel itu sendiri? Yaitu pertama, kita harus melakukan riset ya terhadap jenis bisnis yang diinginkan. Riset itu sangat penting sekali. Kita tidak bisa menyepelekan riset, karena pasar sasaran kita bidik itu harus tetap kita analisis lagi. Nah, kedalamannya seperti apa dari riset itu akan menentukan keberhasilan dari paket-paket yang kita tawarkan mengena lah dengan keinginan mereka. Itu yang paling penting.
Kita semakin memahami pasar, semakin kita bisa menciptakan paket-paket yang diinginkan oleh mereka. Itu yang paling penting. Tidak bisa kalau berbicara tanpa riset, kita membuat sesuatu tanpa riset, tidak bisa sekarang, karena memang perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan wisatawan yang ingin berpergian itu sangat dinamis, bergeraknya sangat dinamis. Jadi kita harus memahami, mengikuti arusnya seperti apa. Itu pentingnya riset, melakukan riset pasar seperti itu. Kemudian ya ketika dalam menentukan tujuan wisata, ya ini yang juga menjadi hal yang paling penting. Kita tidak bisa memukul rata semuanya kita sasar ya tujuan wisata. Jadi misalnya destinasi unggulan ya Bali atau mungkin di Yogyakarta, itu semua paket wisata pasti akan ke sana. Tetapi mungkin dengan pasar yang kita bidik, pasar tertentu, segmen pasar tertentu yang kita bidik, tentunya kita memiliki tujuan wisata yang berbeda, memiliki tujuan kalau misalnya kita bicara anak-anak muda yang khusus ya suka terkait dengan aktivitas petualang, tentu kita tidak bisa membuat paket wisata yang sifatnya massal, tapi mereka kita buatkan paket yang kaya akan petualangan. Jadi target pasar sasaran kita siapa ini, kita harus bisa kemudian riset secara mendalam, secara kemudian hasilnya seperti apa, kita bisa bantahkan dengan identifikasi terhadap tempat-tempat wisata yang mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, setelah itu kita buatkan, ya tentunya tujuannya adalah mereka tertarik dengan paket wisata yang kita kembangkan itu sendiri. Jadi tidak semua paket wisata bisa kita tawarkan, ya tidak bisa. Jadi kita harus menentukan paket wisata, dan ujung-ujung adalah tujuan wisata pasti tempat wisata kita yang tawarkan tentunya akan berbeda dengan paket wisata yang ditawarkan oleh travel yang lain, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ciptakan branding. Itu yang paling penting juga. Branding itu adalah bagaimana kita mendesain ya nama brandnya apa, kemudian temanya apa, warna, logo dan sebagainya. Itu menjadi trademark kita. Ya, kita harus mulai ya, tidak hanya nama, tetapi bagaimana kita membuat sebuah brand ya, sebuah brand yang memang bisa untuk melekat di konsumen, sehingga itu yang kita inginkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah persiapkan toko ya. Toko itu gerai ya. Toko itu gerai bisa di rumah ya, membuka ya di ruang tamu bisa membuka usaha seperti ini, atau mungkin memiliki tempat sewa atau ruko ya, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi bisnis travel itu bisa dimulai dari berbagai aspek ya. Mungkin karena memang biaya sewanya kita mahal di pinggir jalan, bisa dilakukan di rumah ya, bisa dilakukan di rumah, membuka plang papan nama kita, nama brand kita di situ. Kemudian ya tentunya harus izin dulu, memiliki izin usaha dan sebagainya, kelengkapan itu harus punya dulu sebelum membuka brand kita di depan rumah kita misalnya. Itu seperti harus punya profilnya dulu seperti itu. Kemudian yang berikutnya dan memperdalam pengetahuan tentang keuangan. Ini yang juga menjadi hal yang paling penting. Administrasi keuangan itu menjadi aspek yang krusial. Jadi modal kita untuk membuka usaha itu tidak boleh dicampur aduk dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi memang modal bisnis itu memang murni untuk kebutuhan bisnis dan diputar di situ untuk kegiatan bisnis, dan tidak bisa untuk kita kita masukkan untuk untuk aktivitas bisnis yang lain, karena fokus dari aktivitas bisnis itu menjadi hal yang sangat-sangat penting sekali. Kita bisa membuka usaha yang lain, tetapi modal itu juga harus melekat di situ. Misalnya kita bisa membuka bisnis travel, di sisi lain kita membuka bisnis restoran, ya bisa, tidak masalah membuka dua-duanya berjalan, tetapi modalnya itu tetap diputar di satu tempat sendiri. Ya bisnis travel, modal dari awalnya bisnis travel ya sudah di situ. Kita tidak bisa misalnya drop di restorannya kurang berkembang, kita support modal dari bisnis travel ya,
itu akan pincang. Jadi kita harus berbicara bahwa bisnis travel modalnya juga harus di situ. Kita bicara di travel ya sudah, kita putar modal di situ sampai berkembang. Bagaimana travel itu bisa berkembang masif, ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa memutar saling subsidi silang ya, tidak bisa. Tetapi kita berbicara bagaimana travel itu berkembang dengan modal itu sendiri. Kita bisa dicampur dengan usaha bisnis yang lain atau bahkan dengan kebutuhan rumah tangga yang lain. Jadi itu semua tadi. Di sisi lain, keuangan, strategi keuangan yang ada di situ juga harus ditekankan. Jadi kita nggak bisa langsung jor-joran ya membuat sebuah misalnya promosi ya. Promosi juga harus hati-hati. Siapa target pasar kita, bagaimana mereka mendapatkan informasi, mereka seperti itu. Harus hati-hati. Tidak bisa kita jor-joran, harus fokus pada, harus lebih berhati-hati kembali. Nah, secara keuangan, karena keuangan itu sangat krusial sekali. Kita harus bicara modal, kita bicara pengeluaran rutin ya, kita bicara bagaimana kita berbicara menggaji karya itu kebutuhan rutin. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan non teknis yang lain yang memang harus kita cover ya. Jadi kita harus berhati-hati, mengeluarkan keuangan juga harus berhati-hati. Jadi harus dipahami, mungkin dari aspek ini harus lebih belajar lagi tentang bagaimana penataan keuangan ya terkait dengan pembukaan usaha bisnis travel. Kemudian yang berikutnya adalah perluas jaringan dan relasi ya. Kita bicara jaringan dan relasi ini ya, kita harus paham tentang bagaimana kita bekerja sama. Misalnya seperti tadi kita bicara tiketing, kita harus relasi ya, bekerja sama dengan pemilik atau manajemen dari maskapai penerbangan. Semakin kita banyak bersilaturahmi dengan mereka, semakin banyak relasi yang kita dapatkan. Karena itu jaringan itu sangat penting sekali. Misalnya kita bisnis travel itu adalah industri yang sangat-sangat kental dengan jaringan, sangat-sangat kental dengan jaringan. Apabila ini kita lemah di sini, kita akan tergerus dari atau mungkin tersisih ya dari travel yang lain. Jadi kita harus proaktif menjalin komunikasi dengan relasi kita, entah itu di restoran, entah di hotel, tadi menjual voucher hotel, entah di marketing, entah di sarana transportasi, entah di guiding pemandu wisata, entah di pengoordinasi wisata. Kita harus perluas, semakin banyak jaringan kita semakin berpeluang kita mendapatkan pasar wisata yang kita inginkan. Ini yang paling penting, menjual komunikasi itu yang sangat penting sekali dalam aspek bisnis travel. Selain kita bagaimana meyakinkan wisatawan, tetapi di sini aspek yang paling penting itu adalah jaringan. Tentunya jaringan itu didukung dengan MOU yang strategis, yang MOU strategis agar produk yang kita kembangkan ini akan mendapatkan tempat di wisatawan, kemudian si pemilik jaringan tersebut atau yang kita bangun itu memiliki keinginan untuk membantu wisatawan yang kita bawa, sehingga kesan yang kita dapatkan dari wisatawan itu juga semakin bagus dan akan selalu berkembang. Jadi manfaat dari jaringan adalah keberlanjutan usaha. Keberlanjutan itu sendiri ya akan menentukan arah nanti perkembangan profitnya seperti apa. Yang berikutnya adalah memiliki strategi promosi yang kuat. Ya, strategi promosi yang kuat ini terkait dengan bagaimana kita mempromosikan sesuatu itu kena ya di hati dan pikiran dari wisatawan, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kita tidak bisa bicara sekali promosi kita mendapatkan pasar, tidak bisa. Tetapi promosi itu dilakukan secara berulang-ulang. Itu hal yang paling dilakukan, dan itu tentunya memiliki media promosi seperti apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan kebutuhan dari segmen pasar yang kita bidik itu sendiri. Jadi kita tentunya berbicara tentang keuangan kembali ya. Kita nggak bisa berbicara bahwa kita mengeluarkan uang yang besar tentunya akan mendapatkan keuntungan besar pula, tidak bisa. Tetapi bagaimana kita memiliki strategi promosi yang kuat
ya medianya apa, segmennya siapa, bagaimana promosi yang kita buat seperti apa, sekecil mungkin keuangan kita keluarkan dan bagaimana kita mendapatkan feedback yang baik dari promosi yang kita keluarkan itu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati juga. Strategi promosi tentunya harus dipikir kembali, dianalisis kembali, diriset kembali agar kena terhadap pasar sasaran yang kita bidik. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mendaftarkan brand Anda secara resmi. Ya, ini memang masih banyak yang memang bukan menjadi sebuah keharusan ya, karena mendaftarkan brand itu juga memiliki kebutuhan biaya. Jadi harus secara proaktif ya seperti itu. Tapi memang ini menjadi hal yang resmi, tapi yang kita harus berjalan dulu lah, usaha kita jalan dulu, nanti kita bicara nanti brand kita didaftar secara resmi. Tapi kita berjalan dulu bagaimana kita fokus terhadap bagaimana upaya kita ini agar terrealisasi dengan baik. Capaian dari bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik, itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah membuat izin usaha. Ya ini yang paling penting. Usaha kita berjalan, ya kita buka dulu usaha lah, tapi sambil jalan kita mendaftarkan izin usaha kita ke dinas yang terkait, itu perizinan ya. Karena memang izin usaha itu wajib ya dimiliki oleh berbagai macam usaha, khususnya yang terkait dengan usaha yang bergerak di bidang pariwisata, karena memang sudah ada izin khusus terkait dengan izin usaha tersebut. Ini salah satu bentuk izin usaha yang harus dipunyai oleh travel. Ya ini saya petik dari izin usaha ya travel. Ya ada beberapa sekitar 17 ya. 17 item yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah fotokopi KTP penanggung jawab, kemudian daftar riwayat hidup penanggung jawab, fotokopi akta notaris perusahaan, ya tentunya perlu akta notaris ya. Kemudian fotokopi SK kehakiman, ya, kemudian fotokopian PWP, referensi bank, struktur organisasi perusahaan, bukti setor modal daripada rekening perusahaan, akta jual beli, kemudian dana ruang, dana lokasi kantor, kalau ada tempat izin usaha, kalau di sini ada Pemda DKI, keterangan domisili, IMB, daftar hidup, seluruh kekayaan dan proyek dan sebagainya. Semuanya harus dipenuhi ya untuk mendapatkan izin usaha dari travel itu sendiri. Tapi setiap daerah itu memiliki perbedaan ya. Memiliki perbedaan seperti ini. Yang sisi kanan ini bisa kita contoh ya, sebagai contoh saja, tanda daftar usaha pariwisata TDUP ya, itu mengisi formulir ya seperti itu, kemudian fotokopi KTP, PWP, kemudian pas foto, keterangan usaha dari kelurahan atau desa setempat, fotokopi sertifikat, fotokopi pernyataan mengenai SPL, UKL, UPL ini dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian bukti keustapan BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi akta CV atau PT yang disahkan oleh Kemenkumham untuk PT ya, khusus untuk PT. Kemudian untuk rekomendasi dari budaya dan pariwisata setempat. Jadi surat-surat ini sangat dibutuhkan untuk pengurusan tanda daftar usaha atau cara wisata. Jadi harus dipenuhi ya, sambil jalan usahanya juga harus diurus juga izin-izin usahanya agar travel kita ini terpantau oleh instansi terkait dan tidak melanggar aturan. Ya, artinya kegiatan kita lakukan ini juga memiliki kekuatan ya, karena di situ sudah memiliki izin usaha ya, seperti itu. Jadi beberapa aspek ini mungkin menjadi gambaran umum untuk adik-adik nantinya bergerak membuka usaha perjalanan wisata, dan ini diharapkan akan memberikan sebuah pemahaman khusus terkait bagaimana adik-adik ini nantinya terketuk hatinya untuk membuka usaha bisnis ya, hanya sifatnya usaha rumahan tetapi bisa bergerak kemana-mana. Ini yang paling penting. Tidak perlu kita harus buka kantor yang besar, tetapi bagaimana kita bisa membuka kerja kita di rumah sambil mungkin kita bekerja di tempat yang lain, kita bisa membuka usaha ini
kemudian nanti bisa memiliki kecil tersebut dan nantinya berkembang ya. Tentunya harus memiliki strategi bisnis yang sangat kuat ya, itu yang paling penting. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.